Shalom, kembali lagi Habib Jafar membuat blunder sendiri dari omongan-omongannya. Dan apalagi setelah saya menjadi Kristen ini, nggak ada batasnya lagi saya berbicara tentang Islam, dan semua yang diungkapkan oleh mereka itu mengalami cacat otak, cacat pikir. Nah, ini kaitannya dengan sababun nuzul. Kalau di Islam itu ada asbabun nuzul atau asbabul urud, sebab turunnya ayat atau sebab keluarnya sabda dari Nabi Muhammad. Dipahami sehingga kita tahu konteks keluarnya apa, bisa kita tangkap substansinya, dan substansinya kita ambil untuk dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang. Suka banget. Yes. Iya. Jadi menurut gua ya, agama itu kan harus relevan di setiap zaman ya. Betul. Kalau di Tar dulu Habib. Jadi orang buta menuntun orang buta. Wih, suka banget kata presenternya, pewawancaranya. Jadi Al-Quran itu ada yang disebut sababun nuzul. Kalau hadis itu sababul wurud. Sebab-sebab itu diucapkan. Baik sababun nuzul maupun sababul wurud itu semua hanya membenarkan kelakuan Muhammad yang tidak bermoral. Saya ulangi lagi. Sababun nuzul dan sababul wurud itu semua berkaitan hanya membenarkan kelakuan Nabi yang tidak bermoral. Kenapa nggak bermoral? Bagaimana orang harus dihabisin turun ayat ini untuk membenarkan kelakuannya. Misalnya surat Al-Hasyr, surat ke-59 itu surat pengusiran. Bagaimana mengusir orang Yahudi dan orang Nasrani di Madinah. Mereka diberi izin untuk keluar. Ada yang disuruh bawa harta kekayaannya. Ada yang hanya boleh pergi tanpa membawa apa-apa, termasuk ternaknya. Rumah sudah ditinggal, tanah-tanah sudah ditinggal, kebun, korma dan sebagainya sudah ditinggal semua. Lah ini harta kekayaan nggak boleh dibawa. Ini surat Al-Hasyr itu. Dan berapa orang yang dihabisin oleh Muhammad. Sejarah ini nggak bisa ditutup sama orang Yahudi. Orang Yahudi tetap menyimpan sakit hati nenek moyang mereka dihabisin oleh si Arab ini. Mau bilang apa lagi? Siapa yang bisa menutup sejarah itu? Jafar. Woi Habib Jafar. Dari mana kamu mau menutup sababun nuzul setiap ayat Al-Quran? Tapi tidak semua ayat Al-Quran itu ada sababun nuzulnya. Enggak semua. Tetapi semua hadis itu ada sababul wurud. Tetapi tidak semuanya ditulis dengan baik oleh Muslim. Jadi begitu, terlalu ribet dan terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh para pengumpul wartawan hadis ini dari ratusan ribu hadis itu. Bahkan jutaan, saudara-saudara. Begitu banyaknya omongan Muhammad karena satu dia ngelantur, yang kedua halusinasi, yang ketiga pengajaran dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Apalagi zaman sekarang Habib. Lo jangan mengatakan bahwa sababun nuzul dan sababul wurud itu agar bisa dilaksanakan hadis dan Quran itu sekarang. Apa yang bisa Anda ambil dari seluruh ajaran kitab suci Anda yang begitu membenci orang Yahudi dan orang Kristen? Ya kalau kamu kan Habib orang Syiah. Orang Syiah itu lebih damai daripada orang Sunni. Masalahnya di situ Habib. Lalu kamu mengatakan supaya Al-Quran itu bisa dilaksanakan dalam... Kalau di Islam itu ada asbabun nuzul atau asbabul urud, sebab turunnya ayat atau sebab keluarnya sabda dari Nabi Muhammad. Dipahami
sehingga kita tahu konteks keluarnya apa, bisa kita tangkap substansinya, dan substansinya kita ambil untuk dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang. Ih, suka banget dia. Iya. Suka banget katanya. Dasar orang bodoh yang dibodohin. Saya nggak bisa lagi dibodohin. Untuk kembali mengingat betapa ajaran itu membuat kita muak semuanya. Semua manusia muak. Dan bagaimana cuman bakar Quran di Swedia. Itu orang Irak itu, si Momika habis. Didor sama mereka. Emosi macam apa? Orang kan mau apa kayak mau injak-injak itu. Ya kan nggak apa-apa. Silakan aja kentutin Alkitab kayak Agustan. Silakan. Mana yang lebih sakti? Alkitab dengan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu adalah dari firman Tuhan. Tetapi saya mengatakan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Itu hanya kata Nabi, ucapan dia, itu Quran itu. Yang diakal-akalin oleh dia bahwa itu adalah dari Allah. Padahal tidak ada. Katanya dibawa oleh Jibril. Nanti dia ngomong, ini telah turun kepadaku ayat dari Jibril. Tidak ada satu orang sahabat pun yang melihat Jibril itu membawa wahyu kepada Muhammad. Nggak ada satu manusia pun. Kalau ada pasti itu bohong. Nggak mungkin. Oke. Kalau di Islam tuh ada asbabun nuzul Loh, atau asbabul urud, sebab turunnya ayat atau sebab keluarnya diulang-ulang sabda dari lagi Nabi sih. Muhammad. Dipahami sehingga kita tahu konteks keluarnya apa, bisa kita tangkap substansinya, dan substansinya kita ambil untuk dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang. Ih, suka banget dia. Iya. Jadi menurut gue ya, agama itu kan harus relevan di setiap zaman ya. Betul. Kalau di Islam tuh ada asbabun nuzul. Di mana sababun nuzulnya itu? Bagaimana menerapkan sababun nuzulnya itu sekarang? Jafar Pulkusuntur, nggak bisa. Itu kitab suci kedaluarsa dan nggak pantas lagi untuk diikuti oleh manusia. Hanya bisa diberlakukan kepada semacam orang hutan di sana. Nggak bisa lagi. Mau dikontekstualisasikan kayak apa? Yang berzina potong tak dirajam 100 kali, yang mencuri tangannya dipotong, silakan diberlakukan. Nggak diberlakukan. Ulaika humul kafirun. Kafir Ustadz. Woi Habib, dibohongin loh. Muslim di Indonesia dibohongi oleh Habib-Habib ini. Ditipu Anda. Coba ceramah yang tidak ketahuan sama saya. Saya tahu otak kalian, apalagi modus Habib-Habib itu. Akhirnya Habib yang baik-baik kena semua. Cuman modus doang. Nggak bisa Anda percaya kepada, apalagi yang turunan Arab. Jangan dipercaya turunan Arab itu karena kita tidak biasa. Mulai Utsman bin Yahya itu yang dibawa Belanda untuk ke sini. Dia yang mengacaukan semua. Kamu gini aja deh. Kamu perang kayak ini untuk mengurangi jumlah Habib di Indonesia dengan reject dan semuanya. Katanya ada 6.000 orang yang sudah daftar ke Palestina itu. Nggak ada satupun Habib yang daftar. Ya coba Jafar kamu daftar. Woi Jafar Al-Haddad. Haddad atau Haddar, nggak tahu. Kamu daftar ya. Bahwa satu-satunya Habib yang mendaftar
untuk jihad Palestina adalah nggak akan ada orang Arab, saudara-saudara. Jangan diperbodohin sama jargon-jargon mereka. Dan itu sudah sejarah sejak awal. Waktu zaman Belanda, begitu sudah dikumpulkan ini orang-orang dalam hutan, ya, dia langsung kabur. Ba'lawi kabur ke negerinya. Ya, sama Belanda dihabisin itu. Tambah ketakutan orang-orang mau merdeka itu. Jadi begitulah model Habib. Nggak benar-benar dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.